Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi yang sangat mencekam ini ya. Mencekam dalam arti bukan mencekam ini ya yang lain-lain, tapi mencekam. Mencekam lihat market ya. Ada yang bilang mau longsor, mau pun mau macam-macam. Pokoknya urusannya kita serahkan saja sama yang di atas dan kita lihat saja nanti bagaimana endingnya. Mabok sampai akan di tingkat mana sih Mbak Katram yang mempermainkan market ini. Yang jelas market ini kondisinya sekarang bukan segelintir orang yang pegang, yang mengendalikan. Dengan adanya ETF sekarang bisa dikendalikan sama bank sentral ya. Jadi kita tetap sabar saja, tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membre dadakan. Pagi-pagi untuk kalian Mas Bro memberikan info-info tentunya dan juga memberikan spirit ya, spot untuk kalian supaya tidak pada klenger ya. Lihat market gini kita pasrah bongkokan saja, mau bilang apa, ibarat kita nyebrang di tengah sungai yang banjir, kita tetap mundur kena, mending maju. Mau kalau mundur kan jelas kita sudah bendera putih kalah. Kalau maju kan masih ada dua kemungkinan tenggelam, apa kemungkinan bonyok, apa kemungkinan kita akan melihat pulau yang penuh dengan bidadari cantik, kan begitu. Kok bidadari cantik Mas, sudah duitnya banyak kok. Kalau nanti kita bisa melewati banjir ini, kan di grup tuh rame banget tuh. Ada yang posting janda kembang, ada yang posting cewek bahenol, bahkan yang muda pun jadi yang tua pun di grup jadi muda. Isinya garangan mulu ya. Ini perempuannya yang komen dikit nih, kalau di grup nih pada takut diterkam Pak Setiawan. Pak Setiawan ada dari lengkap namanya komunitas, dari Medan ada, dari mana-mana, isinya ya yang macam-macam, draku yang garangan lengkap. Hiburan lah pokoknya di dalam ya. Ini pagi-pagi itu Mas Bro untuk kalian nih baru seteguk air putih ya, belum boro-boro sarapannya sarapan laptop dulu pagi-pagi untuk kalian. Semangat pokoknya, semangat ya, semangat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, jangan sampai mentas minggat sebelum kita untung. Selagi matahari masih terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, selama raga dan nyawa kita masih bergandengan, kita harus tetap bersyukur. Semangat, rezeki yang atur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 rahasia ilahi: jodoh, rezeki, mati ya. Jadi tidak ada istilah Mbak Katram, Mbak Tarman, Mbak Jambrong, nggak ada. Jadi semua adalah perjalanan dari proses kita akan menuju sukses di dalam cryptocurrency. Karena dari zaman dahulu, dari zaman bahola, naik turun itu memang sudah kewajibannya kripto. Sudah memang kewajibannya kripto. Di sini game yang tidak kuat menjadi tumbal Martin Martia, yang nggak kuat menjadi tumbal. Bukankah dulu orang banyak rungkat di BTC, banyak rungkat di Doge, banyak rungkat di Manta, banyak rungkat di Shiba, tapi tidak sedikit pula yang jadi miliarder dari Shiba, yang jadi miliarder dari BTC, yang jadi miliarder dari Doge. Semua tergantung kita, tergantung rezeki kita, sabar dan tidaknya dalam investasi kripto. Yang jelas investasi kripto legal, sudah terdaftar di Bapepti ya, saham legal ya, ada di Bapepti. Ini kan kita investasi yang orang-orang culun yang nggak ngerti, bisa kalian beli Antam, emas ada di Peluang Ajaib, ada kripto di situ, ada saham di situ, ada macam-macam, perak ada. Makanya jangan menghujat Mas Bro judi kret, menjanjikan kekayaan pret tuh. Judi kok, kalau judi saya mungkin sudah tinggal sempak doang, saya undang-undang ke sana kemari, rungkat ya, masih di rumah, masih duduk santai, masih di ruangan, masih bisa yayang-yayangan. Masa judi, kalau judi itu nggak ada sejarah orang judi kaya tuh, slot tuh
rungkat semua tuh, baru judi, togel. Ini investasi, weh, halo, hoi, investasi bro, ini bukan judi. Ya kesel saya dicap tukang judi. Saya aja togel belum pernah, slot aja saya belum pernah. Slot itu kayak apa sih, saya juga bingung. Kalau anak-anak itu lihatnya kayak game itu apaan tuh. Slot katanya saya belum pernah itu, sekalipun saya belum pernah lihat slot itu kayak apa, mainin itu belum pernah. Oke, kita langsung bahas PP ini udah bertahan. Saya bilang kemarin bottom di 0,6, ini masih 0,7, ini bottom. Dan yang paling menarik, sekarang mau meme coin apa lagi kalian beli? Meme coin apa lagi saya coba tanya. Doge, market cap-nya udah gede melebihi Cardano, ya kan? Doge itu udah besar tuh, ya untuk naik puluhan kali lipat, wis upward, berat. Shiba ndap nggak jelas. Maaf kalau Shiba, bukan nggak naik. Nah PP tenang aja, pendatang baru yang masih fresh, masih ori, ya turun mas bro, itu sudah ada yang serok banyak banget. Biasa turun, nanti waktunya nendang. Market cap-nya masih kecil, potensinya jos. Ada GZ, Bitcoin Jepang dijadikan alat pinjaman, bisa kawin, bisa untuk beli rumah, bisa beli mobil. Finance masuk, NFT masuk, game masuk. Ya ngapain lagi? RWA artinya PP. Lagi di ETF kan pula ada Mbah Jamrong, GZ. Ya kalau nanti sudah dipasarkan di AS, ini sabar menunggu. Ini benar-benar diuji. Barangkali nanti ketika all season, wah benar gila-gilaan. Bukan 10 kali lipat, ratusan kali lipat. Wah sekali libas perawan dapat 5. Ya, bebas-bebas aja kok laki-laki tuh. Mau nikah 5 kali, 6 kali, asal mampu boleh-boleh saja kok. Ya kalau enggak, rugimu buat apa hartanya kalau orang kaya gak nikah lagi? Maaf loh, nggak ngajarin yang jelek loh. Ini ada temen tuh kan ngomongin tetangga, itu tetangga orang kaya itu rugi katanya gak nikah lagi. Kenapa? Ya enggak, buat apa hartanya? Di bawah mati enggak, mending buat nikah lagi. Ya kan dapat pahala, ngasih nafkah istri baru, ngasih yang janda, ngasih nafkah anaknya, itu lebih berpahala kawan. Bukan yang ngajarin yang lebih berpahala, itu bener. Ya buat apa hartanya mau ditumpuk, mau dibuat makan, mending mau buat apa makan sampai mati juga nggak habis. Kasihkan aja sama perempuan-perempuan kali ini. Ini celotehan pagi loh. Yang mampu, kalau yang nggak mampu jangan. Mas bro aja nggak mampu, ya satu aja nggak mampu mau ngawinin 2, nggak mungkin. Ya kita di sini apa adanya aja. Oke ya. Yang jelas kalau PP saya rasa nggak takut lagi. Ini tinggal ya mau kemana sampai kiamat, mau turun terus ya nggak mungkin juga lah. Ikuti aja permainannya di situ ya, ikutilah permainannya, jangan kita lengah. Yang ngapain, BTCD-nya juga masih di atas, kondisi simpang siur berita juga ada shutdown, ada macam-macam. Ini memang ujian akibat semuanya itu memang sebetulnya hanya Trump itu hanya pelantara saja, bukan berarti gara-gara Trump memang 700 perusahaan hancur berjamaah gara-gara memang ulah si Trump, tapi kan pelantara saja, bukan, jangan menyalahkan Trump juga. Ujian di dalam bermain kripto ya begini, ujian kehidupan. Contoh yang tidak bermain kripto, emang ujian apa? Yang bencana-bencana kemarin, Gunung Selamat, longsor gitu, mobil pada tenggelam. Yang belum lama itu Sumatera kan. Ini sekarang Gunung Selamat kemarin gila-gilaan, mobil pada tenggelam kena lumpur begitu. Itu apakah ada pengaruhnya Trump? Enggak ada. Apakah dia main kripto, main investasi? Enggak. Harta ludes saja. Itu aja kawan. Ya, jadi semua itu sudah ada suratan takdir. Kayak Mas Bro ini ditinggal bini nih Jakarta ya. Itu udah suratan takdir, nggak perlu disalahkan. Kemudian ada merengek-rengek mau balik lagi, no. Karena apa? Bagi saya kalau perempuan sudah yang sama yang lain, posting yang lain, ini udah sampah. Masih banyak yang lain, itu udah buang kan model gitu ya. Jadi lihat market kita harus santai.
Tapi memang data on-chain ini di saat penurunan seperti ini itu mereka akumulasi turun, sebetulnya nggak dalam banget. Jadi kripto prinsipnya turun 50%, 60%, 70%, bahkan 90%, asal koin-koin yang berfundamental kalian hajar, nggak perlu takut. Saya rasa itu udah biasa turun 50%, 60%, tapi ketika cuan nanti ribuan persen mau apa? Dan kita lihat sendiri sejarah Shiba kayak apa, turun 90%, dibanting, bener dibanting itu 90% turun. Tapi tahun 2021 apa yang terjadi? Nol di belakang koma itu ada 6 Shiba menjadi naik 7,3 juta %. Gila, dengan ada yang diposting 80.000 dia mendapatkan uang 800 juta. Wow, kayak apa? Melekok kan? Itu kesabaran diuji di sini, dan itu hanya ada di cryptocurrency asalkan kita sabar, kita yakin. Ya pokoknya ngikut saja apa yang digariskan sekarang ini, kita tunggu. Ya bonyok-bonyok sekalian, hidup bonyok. Kita banyak teman ya di Sinyal Mas Group, banyak orang miliarder di luar sini, YouTube banyak orang, di AS sana banyak orang juga. Kita komunitas terkuat, pemenang adalah koin komunitas. Kita lihat 7,3 juta % kenaikan terbesar sejarah pada meme coin terjadi dengan koin komunitas. Yang jatuh ada di Shiba, kemudian di Doge, dan ini komunitas yang pendatang baru ada di PP. Hajar aja, tapi tetap dia riset sendiri ya Mas Bro, nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Ya VeChain, kemarin ada yang ngomong VeChain biasa-biasa saja ya, koin-koin Asia kayak silika itu kalau naik kenceng, tapi kalau turun ya jatuhnya dalam, dan naiknya juga biasanya lama gitu ya. Lama ya. VeChain kalau mau investasi beli jangan banyak-banyak, blockchain VeChain ya. Kurang apa saya ngasih kemarin koin dari harga 900 naik 1200, naik lagi 2000 sampai sekarang 3000 lebih. Udah saya kasih koin CC Katun blockchain sendiri, memcare yang saya bilang jangan, ini Katun ambil yang murah banget, ketika ada turun lagi jatuh punya potensi terbang cepat tinggi ya. Ada Fan kemarin naik tinggi kan. Kalau sekarang cicil bertahap, ada Polygon, Cardano, Fan, Aster. Itu aja. Kalau duitnya banyak ya BTC, ETH, BNB, Solana, gitu aja ya. PP jangan ragu, kalau kita lihat holdernya juga meningkat terus. Ini kurang apa sebetulnya ya, holdernya meningkat terus juga ya. Kita ngikut market bukan market. Kita lihat harganya udah kembali 0,7 lagi kok, 0,07 lagi. Rankingnya juga masih di situ-situ aja. Pokoknya bagaimana caranya kita bersabar. Pasokannya sudah berkurang dari 420 triliun, sekarang tinggal 413 triliun. Dengan ordernya udah 500, hampir 509.000 ya. Jadi meningkat terus. Pokoknya kita ikuti saja permainannya. Yang penting harta benda kita, investasi kita bukan main lepret, bukan main future, kita main spot, masih utuh koinnya. Malah kalau kita yang serok-serok mau murah ini mendapatkan koin yang lebih banyak lagi, dan nominal kita menurun, akan tetapi koin kita masih utuh. Ketika nanti pembalikan arah terbang ke atas juga nanti uangnya balik lagi. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa memble dadakan. Suradiro saya ningrat lepur tining pangastuti. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP Mak News.